Halo warga YouTube sekalian. Di video kali ini gua akan cerita sedikit tentang perjuangan anak gua melawan rasa candunya pada CoComelon. Nama anak gua Muhammad Rahesa Salman, dan ketika video ini dibuat, dia berusia 22 bulan. Atau lebih tepatnya 2 tahun kurang 2 bulan. Dia anak yang sangat ceria, sehat, pemberani, dan sangat aktif. Dia anak pertama yang sangat dinanti kehadirannya. Karena dia baru lahir ketika umur pernikahan gua menginjak tahun ketiga, dimana dia hadir di saat gua dan istri gua berada pada di titik bisa dibilang capek ya. Capek ditanya kapan punya anak, kapan punya momongan, bla 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 bla, dan lain semacamnya. Yang tentu membuat kita lumayan tertekan ya, terutama istri gua. Sebenarnya pernah sih hamil 2 kali, tapi dua-duanya gagal. Apalagi pada kehamilan pertama, beliau diharuskan operasi karena kasus hamil di luar kandungan. Dan karena hal inilah persentase peluang hamil istri gua juga sudah tidak lagi 100%. Tapi alhamdulillah setelah penantian panjang kami, perjuangan kami, dan doa-doa banyak orang, pada kehamilan ketiga Rahesa Salman lahir di dunia ini. Ya begitulah kira-kira cerita singkatnya, dan mudah-mudahan ketika besar nanti dia nonton video ini. Oke, kembali ke judul. Seiring berjalannya waktu, tentu gua dan istri gua ingin memberikan segala hal yang terbaik untuk dia. Tentang segala hal, termasuk hiburan untuk memancing canda tawanya. Dan gua pikir salah satu media hiburan terbaik sekaligus media edukasi terbaik tidak lain dan tidak bukan adalah YouTube. Dan tentu jika kita mencari channel anak-anak, maka yang pertama kali muncul di pikiran kita adalah CoComelon. Yap, dimana channel YouTube ini adalah channel YouTube anak-anak terbesar nomor 1 di dunia, dan channel YouTube dengan subscriber terbanyak nomor 3 di dunia. Dan dari yang gue lihat, CoComelon ini memang sangat menghibur dan sangat edukatif ya. Visualnya menarik dan terus update hingga saat ini. Jadi gue menjadikan CoComelon ini sebagai teman pengantar tidurnya, teman makannya, penghiburnya ketika dia rewel, dan menemaninya ketika orang tuanya sedang sibuk bekerja. Lalu waktu terus berjalan, dan dia juga makin kenal segalanya tentang HP. Dia udah ngerti game, video short, dan macam-macam. Di usianya yang sangat dini ini, dia bisa melakukan apapun dari lock screen. Kalau dia pengen main game, ya dia bisa otak-atik sendiri dan dia buka game. Kalau dia pengen nonton YouTube, ya dia tinggal buka YouTube. Dia ngerti. Ya, wow, so impressive. Tapi Bapak Ibu sekalian, ternyata hal ini menjadi suatu kebiasaan yang menjadi kewajiban yang harus dia lakukan dalam kesehariannya. Ketika bangun tidur, dia udah cari HP. Ketika mau makan, dia cari HP. Sampai mau tidur pun dia nggak mau tidur kalau nggak nonton HP dulu. Dan ternyata setelah gue sadari, dia sudah berada di fase adiktif atau kecanduan pada HP. Semenghibur-hiburnya dan sepositif apapun tontonan anak kita, kalau sudah menjadi suatu kebiasaan yang berulang dan dikonsumsi secara berlebihan, maka akan timbul efek ketergantungan atau candu. Itu masih hal-hal yang positif, belum lagi segudang hal-hal negatif yang berterbangan di sosial media. Dan di balik kata ketergantungan dan candu,
ada 1001 efek buruk dan efek negatif di belakangnya. ADHD, gangguan perkembangan sosial dan emosional, gangguan mental, masalah pada otak, penyakit mata, dan masih banyak lagi. Tapi alhamdulillahnya, dan gue sangat bersyukur, gue menyadari hal ini lebih awal. Jadi gue bisa menanggulangi dan mengobati ketergantungan media sosial pada anak gue. Lalu apa yang gue lakukan? Di awal gue langsung memutus hubungan antara anak gue dan HP-nya. Jadi gue bener-bener nggak kasih dia HP. Dan ketika video ini dibuat, ini sudah menjadi hari ke-10-nya tanpa HP. Dan apa yang terjadi? Jelas, di hari pertama itu sangat sulit banget bagi dia. Dia nangis sejadi-jadinya. Karena dia ngerasa ada yang berubah dan ada yang berbeda. Yang biasanya dia minta langsung dikasih, kok sekarang enggak. Mungkin gitu ya. Dan hal ini berlanjut keesokan harinya dan keesokan harinya. Baru sampai hari keempat dan hari kelima kalau nggak salah, dia udah mulai terbiasa dengan hari-hari barunya dan kegiatan barunya. Dan di titik ini gue udah sangat bersyukur. Dia udah nggak nangis lagi, dia udah nggak minta HP lagi. Jadi gue udah lega banget. Dan mulai hari ke-7 hingga sekarang, menurut gue dia udah benar-benar sembuh dari ketergantungannya. Dia lebih bahagia, dia lebih ceria, dan banyak sekali hal-hal yang menurut gua itu sifat aslinya dia di awal. Sifat rewelnya, sifat gak sabarannya, dan lain semacamnya. Tapi ternyata setelah jauh dari gadget, banyak banget sifat-sifat dan skill-skill yang ter-unlock gitu loh. Banyak hal dan perkembangan positif yang terjadi setelah dia jauh dari HP. Bahkan sekarang walaupun dia lihat HP, mungkin punya temen gua atau punya neneknya, dia udah nggak kaget lagi gitu loh. Dia ngerasa ya udah, dan mau tidur pun dia juga udah nggak minta. Dan ya gua nggak nyangka kalau efeknya secepat ini, nggak nunggu berbulan-bulan dulu baru dia berubah. Entah ini karena umurnya yang masih kecil atau gimana, gua kurang tahu. Tapi sekali lagi gua sangat bersyukur melakukan hal ini lebih awal. Oke, sebagai penutup, entah ini bisa bermanfaat apa enggak buat teman-teman, tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita adalah penerus bangsa kita, penerus keluarga kita. Beberapa puluh tahun kemudian, keluarga kalian, keluarga gua akan dipegang oleh anak cucu kita. Gua nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi pada bumi ini kalau seluruh penghuninya adalah pecandu sosial media. Apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang terjadi pada keluarga kecil kita kelak. Untuk itu, mari kita membiasakan untuk tidak ketergantungan pada HP agar bebas dari efek negatif sosial media dan internet. Dan agar anak cucu kita terselamatkan dari yang namanya pecandu sosial media. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and bye. Jangan lupa subscribe.